Bab 906 Kamu akan menyesali. Si Feng juga agak terkejut dengan teriakan Gan Xingteng. Dia kemudian menatap Gan Xingteng, yang wajahnya berubah total. Sesuatu terjadi pada Si Feng. White Tiger Dojo mungkin sudah menjalin kemitraan dengan korporasi, dan alih-alih merekrut lebih banyak anggota untuk menarik investor, itu sudah bersiap memasuki domain dewa. Sementara itu, sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh para murid Dojo Macan Putih, Gan Xingteng hanya mengirim mereka tatapan tajam dan berkata dengan tegas. Jika kamu ingin bergabung dengan workshop permainan, jadilah tamu aku. Ketika saatnya tiba, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkan kamu. Segera, kerumunan dari White Tiger Dojo terdiam. Di semua dojo, ada dua jenis murid. Jenis pertama harus membayar biaya selangit untuk bergabung dan biasanya ada di sana hanya untuk melatih tubuh mereka dan mempelajari beberapa teknik pertempuran. Dojo tidak menempatkan mereka di bawah batasan apapun. Jenis kedua adalah di bawah kontrak. Mereka tunduk pada pembatasan yang relatif ketat. Namun, mereka hanya membayar sedikit biaya atau, tergantung pada peringkat mereka, tidak ada sama sekali untuk menerima pengasuhan dari dojo. Murid-murid di bawah kategori ini semuanya bertujuan untuk menjadi pejuang profesional, dan mereka lebih seperti seniman kontrak yang bekerja untuk sebuah agensi. Para murid macan putih yang datang ke Big Dipper Dojo kali ini semuanya termasuk dalam kategori yang terakhir. Mereka telah menjalani beberapa ujian hanya untuk diterima sebagai murid kontrak dari White Tiger Dojo. Lagi pula, Dojo Harimau Putih terkenal di industri ini, setelah menghasilkan banyak profesional industri terkenal. Hanya bisa dipilih sebagai murid yang dikontrak membuktikan bahwa seseorang sudah berada di antara krim tanaman. Jika mereka diusir dari Dojo Macan Putih, konsekuensinya tidak terbayangkan. Menghadapi tekanan semacam itu, semua orang secara alami tidak lagi berani memendam pikiran untuk bergabung dengan Zero Wing Workshop. White Tiger Dojo benar-benar sombong. Murid-murid mereka yang dikontrak tidak memiliki kebebasan sama sekali. Kalau itu aku tidak akan tinggal di dojo seperti itu sama sekali. Bahkan bukan jaminan bahwa aku akan menjadi profesional tingkat atas di masa depan. Benar saja, dojo kami jauh lebih baik. Selain dari pelatihan yang biasa, kami dapat melakukan apapun yang kami inginkan selama waktu luang kami. Para murid dari Biduk Dojo terkejut dengan pembatasan yang Dojo Macan Putih berikan pada murid-muridnya. Sebelumnya, mereka masih merasa relatif iri pada anggota White Tiger Dojo. Namun, sekarang, bukannya iri hati, mereka merasa beruntung karena mereka tidak bergabung dengan dojo yang kejam. Selain itu, Si Feng sudah meyakinkan mereka bahwa siapapun yang berhasil bergabung dengan Zero Wings Workshop pasti akan mendapatkan peningkatan yang signifikan di masa depan. Tidak hanya mereka akan dapat menghasilkan uang, tetapi mereka juga akan dapat meningkatkan kekuatan mereka. Dibandingkan dengan bergabung dengan White Tiger Dojo, mereka akan memiliki kehidupan yang jauh lebih baik tinggal di Big Dipper Dojo dan bergabung dengan Workshop Zero Wing. Ketika anggota Macan Putih Dojo mendengar kata-kata murid biduk, kulit mereka berubah menjadi sangat buruk. Pada saat ini, tidak ada kebanggaan yang mereka miliki sebelumnya terlihat jelas di wajah mereka. Di keheningan anggota White Tiger Dojo, Si Feng hanya tersenyum dan berkata, pilihan ada di tanganmu. Aku tidak akan memaksa kamu untuk membuat keputusan. Jika kamu benar-benar ingin bergabung, kamu dipersilakan datang ke sini dan mengikuti tes kapan saja. Meskipun gangguan White Tiger Dojo membuatnya lebih sulit baginya untuk merebus Yu Ziping, sekarang bocah itu telah datang ke kota Jinhai. White Tiger Dojo secara alami akan berkonflik dengan Big Dipper Dojo. Pada saat itu, dia masih memiliki banyak kesempatan untuk mengintai Yu Ziping. Setelah memberikan umpan, yang perlu dia lakukan adalah menunggu dengan sabar. Sejauh yang diketahui oleh Feng Feng, Yu Ziping memilih untuk mengembangkan dirinya di Dojo Macan Putih karena dia menyukai putri salah satu kepala cabang Dojo Macan Putih. Sayangnya, kepala cabang ini tidak menyukai Yu Ziping dan memberikan putrinya kepada pejuang jenius bernama Xie Qiwen. Xie Qiwen sangat menakjubkan. Di usianya yang baru menginjak 25 tahun, ia sudah berhasil lolos ke kompetisi pertempuran internasional. Sementara itu, Yu Ziping hanyalah murid tingkat lanjut dari White Tiger Dojo saat itu, hanya bergaul di peringkat terbawah kompetisi nasional. Dengan perbedaan yang begitu besar antara kedua pemuda itu, jelaslah orang mana yang akan dipilih kepala cabang. Setelah kejadian itu, Yu Ziping telah meninggalkan White Tiger Dojo dan bergabung dengan Super Guild Pantheon. Setelah itu, prestasinya melambung tinggi. Menurut garis waktu saat ini, kepala cabang itu seharusnya belum memberikan putrinya kepada siapapun. Yu Ziping dan Xie Qiwen masih saling bersaing untuk mendapatkan tangannya. Namun, jika Yu Ziping tidak menghadirkan pertunjukan luar biasa untuk kepala cabang itu, maka mencoba untuk mendapatkan putrinya pasti akan menjadi mimpi pipa. Saat ini, Xie Qiwen adalah selebritas besar di White Tiger Dojo. Dia sudah menjadi pejuang terkenal di tingkat nasional. Kamu Ziping hanya berdiri tidak ada peluang seperti dia sekarang.
Jika Yu Ziping ingin memiliki kesempatan bertarung melawan Xie Qiwen, maka kesempatan untuk memperkuat dirinya sendiri bahwa Si Feng memperluas kepadanya adalah satu-satunya kesempatannya. Bahkan jika Yu Ziping saat ini tidak ingin bergabung dengan Zero Wing, begitu dia merasa bahwa dia tidak bisa mengalahkan Xie Qiwen, dia pasti akan berpikir kembali ke kekuatan absolut yang ditunjukkan Fire Dance hari ini. Pada saat itu, ia tentu saja mempertimbangkan untuk bergabung dengan Zero Wing. Sama seperti Gan Xingteng berpikir bahwa tidak ada yang berani bergabung dengan Zero Wing Workshop, seorang anggota White Tiger Dojo tiba-tiba mengangkat tangannya. Aku ingin mengikuti tes. Gan Xingteng dan anggota White Tiger Dojo lainnya segera berbalik untuk melihat asal suara ini. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Bagi mereka yang ingin menjadi petarung profesional, tubuhnya sedikit terlalu kurus. Sangat sulit membayangkan bagaimana orang seperti itu berhasil menjadi murid perantara dari Dojo Macan Putih. Luping, apakah kamu kehilangan akal sehatmu? Kamu Ziping dipenuhi dengan kejutan ketika dia berbalik untuk melihat pemuda yang saat ini merawatnya. Di White Tiger Dojo, bakat Luping dianggap hanya rata-rata. Satu-satunya alasan dia berhasil menjadi murid perantara adalah karena dia telah berlatih di dojo selama bertahun-tahun. Saat ini, ia sudah berusia 21 tahun, namun ia baru saja dipromosikan menjadi murid perantara. Dia juga bisa dianggap sebagai salah satu dari beberapa teman Yu Ziping di White Tiger Dojo. Kamu Ziping tidak pernah membayangkan itu. Luping sebenarnya akan meninggalkan masa depannya di White Tiger Dojo hanya untuk bergabung dengan workshop permainan. Meskipun Yu Ziping ingin menghalangi temannya, Luping mencegahnya. Aku berbeda darimu, kamu jenius, sedangkan aku hanya orang biasa. Aku tahu batasan aku sendiri. Akan menjadi keajaiban jika aku bahkan bisa menjadi murid yang maju pada saat aku mencapai usia 30. Daripada terus berjalan di jalan ini, aku lebih suka bertaruh, Luping menjelaskan. Mendengar kata-kata ini, Yu Ziping mencemooh dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia juga mengerti bahwa Luping tegas pada keputusannya. Anggota Dojo Harimau Putih lainnya dapat kurang lebih memahami perasaan Luping juga ketika mereka mendengar penjelasannya. Gan Xingteng, bagaimanapun, memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajahnya saat ini. Dia awalnya datang ke biduk dojo, mewakili Dojo Harimau Putih, untuk mempermalukan orang-orang di sini serta merampas beberapa muridnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan berakhir pada ujung penerima dari rencana ini, sebagai gantinya. Jika berita tentang hal ini menyebar, reputasi Dojo Macan Putih akan hancur. Hahaha, baik, sangat bagus. Gan Xingteng tidak bisa menahan tawa gila pada perkembangan ini. Dia kemudian menoleh ke Luping dan berkata, aku tidak akan menahanmu jika kamu ingin pergi. Namun, kamu pasti akan menyesali keputusan ini di masa depan. Sedang pergi, melihat bahwa beberapa orang lagi dalam kelompoknya mulai menunjukkan tanda-tanda keraguan, dia tidak lagi berani tinggal di sini lagi. Dia buru-buru memanggil semua orang untuk meninggalkan Big Dipper Dojo. Pada saat ini, Kola berjalan ke arah Luping yang agak bingung dan menepuk bahu pemuda itu. Dengan nada yang sangat ramah, Kola lalu berkata, saudaraku, aku memiliki harapan besar untukmu. Aku dapat meyakinkan kamu bahwa, jika kamu berhasil bergabung dengan Zero Wing Workshop, itu akan tanpa keraguan keputusan paling bijaksana yang kamu buat dalam hidup ini. Maksudku, ambil contoh diriku sendiri. Sebelum aku bergabung dengan Zero Wing, aku jauh lebih lemah dari diri kamu saat ini. Selama kamu bekerja keras, kamu pasti akan menjadi jauh lebih kuat daripada yang pernah kamu lakukan jika kamu tinggal di White Tiger Dojo. Boleh aku tahu sudah berapa lama kakak dengan Zero Wing? Setelah Luping memperhatikan Kola yang tinggi dan kuat, serta mempertimbangkan perasaan yang didapatnya ketika Kola menepuk pundaknya. Dia bisa tahu bahwa Kola memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Dia memperkirakan kekuatan Kola sama atau di atas kekuatan Gan Xingteng. Setelah melakukan perhitungan kasar, Kola menjawab dengan jujur, sudah sekitar sebulan sejak aku mulai berlatih secara resmi. Lebih dari sebulan? Dan kamu mengatakan kamu lebih lemah dari aku sebelumnya? Kamu tidak berbohong kepada aku kan? Mata Luping membelalak kaget. Dia tidak bisa mempercayai kata-kata Kola. Kola memutar matanya ke arah Luping, merasa bahwa pemuda itu terlalu bersemangat atas apapun. Dia kemudian menunjuk ke Fire Dance dan yang lainnya dan berkata, mengapa aku berbohong kepada kamu? Kami semua di sini mulai mengambil bagian dalam pelatihan khusus pada saat yang bersamaan. Jika kamu tidak percaya kepada aku, tanyakan pada mereka sendiri. Betul. Kita semua memang memulai pelatihan di sini hanya sebulan yang lalu, kurang lebih. Dan sebelum Kola memulai pelatihan khusus, dia benar-benar lebih lemah dari dirimu saat ini. Fire Dance mengangguk dan tertawa. Mendengar konfirmasi Fire Dance, Luping segera tercengang. Atau dengan kata lain, jumlah informasi itu terlalu banyak untuk diproses oleh otaknya. Saat ini, dia merasa seolah-olah dia telah menyia-nyiakan semua pelatihan hidupnya tanpa hasil. Dia datang ke tempat seperti apa?
Bab 907 Perubahan Kekuatan. Setelah meninggalkan dojo biduk dengan ekspresi sedih, Gan Singteng dan anggota dojo Harimau Putih lainnya kembali ke hotel kelas tinggi tempat mereka menginap sementara. Mengabaikan lukanya, Gan Singteng segera melaporkan apa yang terjadi di biduk dojo ke cabang utama dojo Macan Putih pada saat kedatangan. Apa katamu? Ada seorang ahli yang bahkan lebih kuat dari kamu di Big Dipper Dojo? Pria paruh baya berjubah putih di sisi lain panggilan video itu mengulangi dengan terkejut. Mungkinkah orang itu adalah pakar kekuatan internal yang dikabarkan itu? Tuan Jiang, kepala instruktur bernama Si Feng tidak melakukan tindakan. Orang yang bertarung adalah seorang wanita. Menilai dari penampilannya, dia harusnya seusia dengan Si Feng. Namun, dia sangat kuat. Bahkan Xie Qiwen akan mengalami kesulitan mengalahkannya. Aku curiga bahwa bos di balik layar yang sebenarnya adalah wanita itu, Gan Singteng melaporkan dengan hati-hati ketika dia melihat pria di layar. Lagi pula, aku percaya bahwa biduk besar dojo memiliki rencana yang mirip dengan rencana kita. Meskipun Jiang Tianyuan, pria di depannya, bukan master dojo utama dari dojo Macan Putih. Dia masih seorang master cabang yang sangat kuat. Pria itu sudah terkenal selama lebih dari 20 tahun. Seseorang seharusnya tidak memandang wajahnya. Walaupun dia mungkin terlihat seperti seseorang berusia pertengahan 30-an, pada kenyataannya, dia sudah berusia 50 tahun ini. Ini menarik. Bahkan Xie Qiwen tidak akan bisa mengalahkannya dengan mudah. Tidak heran grup biduk terus-menerus memperluas pengaruhnya baru-baru ini. Tapi itu tidak masalah. Pola pikir sekelompok itu dari grup biduk terlalu sederhana. Apa yang mereka pikir dapat mereka capai hanya dengan satu ahli? Jiang Tianyuan tertawa. Aku ingat bahwa kota Jinhai akan segera mengadakan kompetisi di seluruh kota. Aku akan mengirim Xie Qiwen dan Tang Jingyao untuk membantu kamu mengamankan gelar juara pria dan wanita di kota Jinhai. Pada saat itu, bahkan jika biduk besar dojo mencoba merekrut anggota, itu tidak akan dapat mengalahkan kami. Untuk saat ini, hanya fokus pada berurusan dengan benar dengan hal-hal dojo cabang. Dimengerti, Gan Singteng mengangguk dengan tergesa-gesa, syok mengisi hatinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Jiang Tianyuan akan menjadi sangat serius untuk benar-benar mengirim Xie Qiwen dan Tang Jingyao. Keduanya adalah kebanggaan dojo Macan Putih. Keduanya biasanya hanya ambil bagian dalam kompetisi tingkat nasional, dan mereka juga pejuang yang sangat terkenal di negara ini. Mengikut sertakan mereka dalam kompetisi sekecil itu hanyalah buang-buang waktu saja. Pada saat itu, keributan pasti akan muncul di kota Jinhai. Selama kedua orang itu bertindak, tidak ada dojo lain di kota Jinhai yang memiliki harapan untuk mengamankan gelar juara. Di dalam Big Dipper Dojo, Si Feng memiliki fire dance dan yang lainnya memimpin penilaian pelamar baru. Sementara itu, Si Feng sendiri berdiskusi dengan Liang Jing tentang masalah rekrutmen dan iklan untuk workshop Zero Wing. Pendekatan Si Feng untuk masalah ini sederhana, beriklan melalui koneksi Big Dipper Training Center. Iklan itu akan menyatakan bahwa Zero Wing sedang berusaha merekrut elit internal, serta beberapa kondisi aplikasi seperti hanya pria dan wanita di bawah usia 25 yang diizinkan melamar. Itu hanya iklan rekrutmen. Awalnya, Liang Jing berpikir bahwa bahkan jika workshop gaming menggunakan koneksi Big Dipper untuk menyebarkan iklan, tidak akan ada banyak pelamar. Meskipun kondisi aplikasi yang diusulkan Si Feng tidak terlalu ketat, kriteria untuk lulus penilaian itu sendiri sangat tinggi. Sebagai buktinya, hanya 10% dari murid biduk besar dojo yang berhasil lulus penilaian, dan setiap murid ini dipilih sendiri oleh biduk. Jika orang biasa, yang hanya berolahraga sesekali, akan mendaftar ke Zero Wing Workshop, akan lebih bagus jika bahkan 1% berhasil lulus penilaian. Selain itu, perawatan yang ditawarkan Si Feng hanya rata-rata di terbaik. Dia berharap bahwa siapapun yang melihat manfaat yang diiklankan akan langsung menyerah pada penerapan sama sekali. Namun, ketika hari berikutnya tiba, semua orang di pusat pelatihan gayung besar tertegun. Sebenarnya ada puluhan ribu orang yang berkerumun di pusat pelatihan gayung besar, masing-masing dari mereka ingin mengikuti tes Zero Wing. Orang-orang ini hampir menghancurkan pintu masuk pusat pelatihan. Adegan yang meriah itu bahkan lebih dilebih-lebihkan daripada kompetisi pertempuran tahunan kota Jinhai. Sementara itu, satu-satunya hal yang dibicarakan orang-orang ini saat mereka memenuhi lorong-lorong pusat pelatihan gayung besar adalah Zero Wing. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kekaguman saat mereka berbicara. Menurut pendapat Liang Jing, orang-orang ini telah kehilangan akal. Sejak kapan biduk memiliki kemampuan iklan yang kuat? Dengan ini, tidak perlu menjalankan pusat pelatihan atau dojo. Biduk dapat dengan mudah memulai sebuah perusahaan periklanan dan menghasilkan banyak uang. Bukankah Zero Wing hanyalah workshop permainan? Bukannya orang-orang ini melamar bergabung dengan salah satu perusahaan Fortune 500. Ketika Xiao Yu mengetahui tentang banjir pengunjung ini, ia berpikir bahwa sebuah insiden besar telah terjadi di biduk. Akibatnya, meskipun dia tinggal di kota lain, dia buru-buru mengambil penerbangan kembali ke kota Jinhai.
Ketika dia tiba di pusat pelatihan biduk dan mendengar apa yang sedang didiskusikan orang banyak, pikirannya berhenti total. Dia tidak pernah membayangkan bahwa permainan seperti God's Domain sebenarnya bisa mendapatkan popularitas seperti itu dan juga memiliki pengaruh besar. Sebelumnya, ia masih menganggap domain dewa sebagai seperti game lain. Bahkan jika perusahaan-perusahaan besar berinvestasi di dalamnya, mereka hanya melakukan itu untuk meningkatkan prestise mereka dan membantu mempromosikan permainan. Namun, sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Sepertinya aku harus mencari waktu untuk berdiskusi dengan Si Feng. Pada saat ini, Xiao Yu akhirnya mengerti mengapa Si Feng sangat ingin bermain game realitas virtual. Kalau tidak, dengan kemampuan pemuda itu, ia bisa dengan mudah menjadi bintang di dunia pertempuran. Sementara itu, banyaknya pelamar juga membuat Dojo Harimau Putih sangat percaya diri. Trik macam apa yang mereka tarik? Mengapa semua orang ini mencoba bergabung dengan tempat itu? Tidak peduli berapa kali Gan Xingteng melihat-lihat selebaran Zero Wing, dia tidak dapat mengetahui mengapa begitu banyak orang yang mencoba bergabung dengan Zero Wings Workshop. Sementara itu, instruksi dari kantor pusat White Tiger Dojo juga sangat sederhana, mempercepat pembangunan dojo cabang. Pada saat yang sama, markas utama juga menarik sejumlah dana untuk mulai beriklan juga, menolak untuk percaya bahwa mereka tidak dapat mengimbangi Big Dipper dengan ketenaran dojo macan putih. Setelah mengetahui tindakan White Tiger Dojo, Liang Jing menyarankan Si Feng untuk meningkatkan cakupan iklannya atau mengurangi kesulitan penilaian. Namun, Si Feng menolak sarannya. Menurut pendapatnya, orang-orang dojo macan putih benar-benar bodoh. Dia saat ini merekrut anggota untuk gaming workshop, bukan dojo. Tidak peduli seberapa besar dojo macan putih mengiklankan dirinya sendiri, itu tidak akan mempengaruhi kampanye perekrutannya dengan cara apapun. Setelah itu, Si Feng menyerahkan semua tugas terkait perekrutan ke Liang Jing untuk ditangani, yang membuatnya sangat sibuk. Tidak hanya dia harus melalui aplikasi puluhan ribu orang serta mengelola penilaian mereka, tetapi kerumunan pelamar baru juga terus berdatangan setiap hari. Jika dia tidak memobilisasi setiap anggota staf biduk, dia pasti sudah mati karena terlalu banyak pekerjaan. Untungnya, menjadi elit internal Zero Wing tidak mudah, dan tingkat kelulusan dari penilaian sangat rendah. Saat ini, tingkat kelulusannya bahkan tidak 1%. Adapun Si Feng sendiri, dia melanjutkan pelatihan di Battle Tower. Pada saat yang sama, ia berbagi beberapa poin pertempurannya dengan Fire Dance dan yang lainnya, memungkinkan mereka untuk bertarung dengan para ahli simulasi untuk jangka waktu yang lama. Selama 2 hari setelah pembaruan sistem Domain God selesai, Fire Dance dan yang lainnya menerima peningkatan besar-besaran. Violet Cloud, khususnya, akhirnya menginjakan kaki ke Realm Refinement setelah pelatihan di Battle Tower, menjadi ahli ketiga Zero Wing untuk menjejakkan kaki ke Realms of Refinement. Adapun orang lain, mereka semua telah mencapai standar Realm setengah langkah perbaikan. Ketika Big Sis Aqua mengetahui hal ini, dia kemungkinan besar akan sangat terkejut dengan kecepatan peningkatan kami selama periode ini, kata Violet Cloud melalui saluran publik. Setelah memasuki kabin game virtualnya, hatinya penuh antisipasi saat dia bersiap untuk masuk ke domain Tuhan. Oh, benar, ketua kelompok, tolong jangan beritahu Big Sis Aqua tentang masalah ini tepat setelah kamu masuk. Dia selalu menggertak aku sebelumnya. Kali ini, aku harus memberinya kejutan. Tentu, Si Feng tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Setelah Aqua Rose mendapatkan staf epiknya, meskipun ia masih sedikit lebih rendah daripada Violet Cloud dalam hal teknik, ia menjadi jauh lebih unggul dalam hal atribut dasar. Alhasil, ketika keduanya bertengkar satu sama lain, Violet Cloud biasanya adalah orang yang mendapat yang terburuk darinya. Setelah kalian masuk, kumpulkan di White River City. Aku punya sesuatu yang penting untuk diceritakan. Selain itu, ada juga masalah para pendatang baru ini. Setelah itu, ketika penghitung waktu mundur untuk peningkatan sistem domain dewa berakhir, semua orang masuk ke dalam game secara bersamaan. Bab 908 Toko 3 Bintang. Segera setelah Si Feng kembali ke domain dewa setelah 40 jam menunggu, suara notifikasi sistem memasuki telinganya. Sistem, lingkungan area tempat kamu berada telah berubah. Sistem, kamu memiliki 30 detik kebal untuk mencari zona aman. Bukankah perubahan ini sedikit berlebihan? Si Feng terkejut ketika dia mengamati sekelilingnya. Pada saat ini, lembah hijau yang sebelumnya subur dan tidak lebih dari bumi hangus. Dia bahkan bisa samar-samar melihat aliran magma yang mengalir di dekatnya. Tempat ini sudah berubah menjadi neraka vulkanik. Ketika gelombang udara panas berhembus Si Feng, bahkan dengan fire resistance yang tinggi, kulitnya masih merasakan sensasi terbakar. Bau tajam di udara hampir tak tertahankan. Setelah God's Domain menjalani evolusi keempatnya, kelima indera pemain ternyata menjadi jauh lebih akut. Akibatnya, lingkungan eksternal yang parah seperti itu akan memiliki dampak yang lebih besar pada kekuatan tempur pemain. Demikian juga, monster juga memiliki indera mereka yang meningkat.
Dengan indera mereka yang ditingkatkan, monster sekarang akan memiliki rentang persepsi yang jauh lebih besar. Perubahan ini sangat tidak menguntungkan bagi pemain yang digiling di malam hari. Bagaimanapun, sementara para pemain akan mengurangi ketajaman mereka di malam hari, monster tidak akan melakukannya. Sekarang indera monster lebih tajam, kemungkinan besar, pemain akan diserang bahkan sebelum mereka bisa mendeteksi monster ini. Perubahan ini adalah mimpi buruk, terutama bagi pemain yang biasanya aktif di peta tingkat tinggi, yang sudah sangat berbahaya untuk petualangan di tempat pertama. Sekarang, segalanya menjadi semakin berbahaya. Meskipun Si Feng telah memilih zona aman untuk mengatur titik teleportasi sebelum dia keluar, dengan perubahan drastis terhadap lingkungan. Zona yang sebelumnya aman sekarang dipenuhi dengan monster level 40 yang sangat sengit. Jika bukan karena kekebalan yang diberikan oleh sistem, dia sudah lama akan menjadi makan malam untuk monster-monster ini. Dia segera mengaktifkan Wind Reader dan terus mencari zona aman untuk mengatur titik teleportasi. Setelah mencari sekitar setengah jam atau lebih, dia akhirnya menemukan lokasi yang ditinggikan untuk titik teleportasi. Dia juga membuat penghalang pelindung menggunakan buku abisal kuno. Selain monster yang awalnya di lembah, orang juga bisa sering melihat monster abisal terbang di atas kepala. Monster-monster ini jauh lebih berlevel tinggi daripada mereka yang berada di lembah, dengan yang terendah adalah level 80. Bagi para pemain saat ini, monster-monster ini praktis keberadaannya tidak terkalahkan. Tanpa penghalang yang diatur menggunakan buku abisal kuno, pemain manapun yang datang ke sini hanya akan menjadi makanan bagi monster abisal. Namun, itu juga berkat monster abisal ini bahwa dia bisa mendapatkan kesempatan untuk menghasilkan uang. Akhirnya, dia hanya perlu membayar beberapa kristal sihir untuk mendapatkan sejumlah besar koin. Setelah dia selesai dengan semua tugasnya di sini, Si Feng mengeluarkan gulungan kembali dan meninggalkan lembah. Di White River City, Si Feng menemukan bahwa arai sihir pertahanan kota telah diaktifkan, segera setelah dia berjalan keluar dari Teleportation Hall. Ada juga ribuan monster abisal yang melayang-layang di udara di luar susunan sihir, dengan level terendah di antara mereka adalah level 180 dan yang tertinggi adalah level 200 Grand Lords. Dengan penampilan monster yang begitu menakutkan, atmosfer di dalam White River City menjadi tenang. Para pemain yang berjalan di sekitar jalan semuanya merasa sangat tertekan. Mereka semua takut bahwa susunan sihir pertahanan di langit tiba-tiba akan runtuh. Kita ditakdirkan untuk kali ini. Dengan begitu banyak monster di sini, apakah kota Sungai Putih kita akan ditangkap juga? Itu tidak mungkin kan? Meskipun kota Sungai Putih tidak sebanding dengan ibu kota, ia masih merupakan kota besar di wilayah timur kerajaan. Jika bahkan White River City jatuh, bukankah kota-kota di sekitarnya lebih buruk? Ketika semua orang berpikir tentang monster raksasa yang terbang di langit di atas kota, kulit kepala mereka tanpa sadar mati rasa. Dalam situasi ini, mereka tidak bisa mengerjakan sesuatu dan naik level di wilayah kota Sungai Putih. Pada saat yang sama, persekutuan yang berbasis di wilayah timur kerajaan Star Moon juga mengadakan pertemuan mendesak satu demi satu. Berbagai guild awalnya percaya bahwa invasi abis hanya akan mempengaruhi kerajaan Menara Kembar. Mereka tidak pernah berpikir bahwa itu akan melibatkan negara-negara sekitarnya juga. Sekarang, para guild ini tidak punya pilihan selain memutuskan apakah mereka harus pindah ke kota lain atau tidak. Namun, konsekuensi dari melakukan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh guild. Mereka membutuhkan banyak waktu dan sumber daya untuk membangun diri di kota masing-masing saat ini. Jika mereka meninggalkan kota yang mereka kendalikan dan memilih untuk mulai mengembangkan lagi di kota lain, biaya untuk melakukannya akan jauh lebih tinggi daripada yang pertama kali. Guild nomor 2 di wilayah timur Star Moon Kingdom, Overwhelming Smile, saat ini sangat sibuk. Lebih dari 100 orang duduk di dalam ruang pertemuannya yang luas. Orang-orang ini adalah semua anggota eselon atas Overwhelming Smile, dan mereka adalah eksistensi yang jarang bisa didapatkan oleh pemain biasa. Hahaha, waktu monster abisal ini benar-benar sempurna. Aku ingin melihat bagaimana Zero Wing akan terus berjalan mondar-mandir dalam situasi ini. Feng Xuanyang tidak bisa menahan senyum ketika dia menerima laporan terbaru. Berdasarkan informasi dari Underworld, wilayah timur kerajaan Star Moon bukan satu-satunya bagian dari kerajaan yang terpengaruh oleh Abyss Invasion. Monster-monster abisal ini sudah menunjukkan tanda-tanda menyebar ke seluruh dunia. Pada saat itu terjadi, itu akan relatif berbahaya bagi pemain untuk keluar dan menggiling. Bersamaan dengan laporan ini, eselon atas Underworld juga telah memberikan perintah bagi Overwhelming Smile untuk memindahkan elitnya sementara ke Kekaisaran Naga Hitam, yang tidak menerima pelecehan dari monster abisal. Pengaruh Underworld menyebar ke berbagai kerajaan. Jeda dalam operasinya di Star Moon Kingdom tidak akan mempengaruhi seluruh organisasi terlalu signifikan. Itu jelas memiliki kemampuan untuk mentransfer elitnya ke kota-kota kerajaan lain dan kerajaan yang berada di bawah kendalinya.
Guild kecil dan pemula tanpa latar belakang, di sisi lain, tidak memiliki kemampuan ini. Para guild ini umumnya memiliki yayasan mereka hanya di satu negara dan tidak mampu untuk memindahkan basis operasi mereka dengan terburu-buru. Bahkan jika mereka pindah, mereka harus mulai dari awal. Namun, bagaimana mungkin persekutuan ini bersaing di kota asing melawan persekutuan lokal yang sudah berurat berakar, yang telah berkembang selama berbulan-bulan? Bagi Zero Wing, tiran dari kerajaan bintang bulan, segalanya menjadi lebih parah. Jumlah modal dan jumlah keuntungan yang akan hilang dengan memigrasi basis operasinya tidak akan tertahankan bahkan untuk geng kelas 1. Dengan kehilangan seperti itu, pengembangan Zero Wing tidak diragukan lagi akan mengalami kemunduran yang signifikan. Ketika itu terjadi, hampir mustahil bagi persekutuan untuk mengejar kekuatan utama domain dewa. Berbeda dengan reaksi gembira Feng Xuanyang, Youlan saat ini memiliki sedikit kerutan di wajahnya. Zero Wing benar-benar sial, tapi kurasa ini juga bagian dari kehidupan. Youlan hanya bisa menghela nafas dalam hati. Kenaikan Zero Wing sudah menjadi legenda di Star Moon Kingdom. Pada akhirnya, bagaimanapun, itu tidak bisa menyelamatkan diri dari jatuh karena faktor eksternal. Siapa yang mungkin membayangkan bahwa sistem akan memainkan trik seperti itu? Perkembangan ini benar-benar menghancurkan Zero Wing. Tentu saja, Youlan juga merasa sangat beruntung tentang penampilan monster abisal. Invasi ini merupakan bencana sekaligus peluang. Saat ini, karena monster abisal, para pemain milik negara-negara tetangga Twin Towers Kingdoms pasti akan beralih ke kerajaan dan kerajaan lain. Selain itu, kemungkinan pemain bermigrasi ke Kekaisaran Naga Hitam adalah yang terbesar. Dengan begitu banyak pemain mengerumuni Kekaisaran Naga Hitam, populasi pemain kota-kota di sana secara alami akan melambung. Oleh karena itu, pasar di sana untuk barang akan berkembang dalam sekop. Jika dia bisa memelihara sekelompok pemain advance lifestyle miliknya sendiri sekarang, otoritasnya di Underworld pasti akan tumbuh juga. Memikirkan sampai titik ini, Youlan tidak bisa membantu tetapi berharap dia bisa mengambil tindakan lebih cepat. Pada saat ini, setiap menit dan detik adalah uang. Sayangnya, sementara hari ini seharusnya menjadi hari mereka pergi ke kota suci Titan, karena peningkatan sistem, operasi telah tertunda. Sementara setiap guild sibuk mengadakan pertemuan dan memutuskan bagaimana mereka harus berkembang di masa depan, Si Feng sendiri tiba di balai kota-kota Sungai Putih. Apa yang bisa aku bantu, Tuan? Si cantik NPC yang berdiri di belakang konter VIP bertanya sambil tersenyum. Sebagai tanggapan, dia dengan tenang mengeluarkan token berbentuk emas ungu, dan berkata, aku ingin meningkatkan perusahaan perdagangan Candlelight menjadi toko bintang 3. Bab 909 mengejutkan Star Moon Kingdom. Setelah resepsionis wanita menerima tanda ungu emas dan mengkonfirmasi bahwa tidak ada masalah, dia memandang Si Feng dan berkata, Tuan, jika kamu ingin mempromosikan toko kamu ke status bintang 3. Kamu masih harus membayar tambahan 3.000 biaya rekonstruksi emas. Tanpa ragu, Si Feng menyerahkan 3.000 emas ke resepsionis. Sebelumnya, dia sibuk mengatur titik teleportasi. Ada juga masalah naga mutasi. Saat itu, dia tidak punya waktu untuk memeriksa berapa banyak yang telah diperolehnya dari rumah lelang Blackwing. Meskipun Si Feng telah menghabiskan 20.000 emas untuk membeli desain lokomotif teknik dari Sinet Heart, 5.000 perangkat penguatan yang dijualnya di Blackwing City membuatnya kaya. Setelah memotong semua biaya lain-lain, dia saat ini memiliki hampir 30.000 koin emas yang duduk di sakunya sekarang. Jika persekutuan kelas 1 itu mengetahui hal ini, mereka pasti akan iri. Sebenarnya, Si Feng tidak pernah membayangkan bahwa perangkat penguat akan sangat disambut. 1.500 perangkat terakhir dijual dengan harga minimum 13 emas 15 perak. Combat Guild di Blackwing City sudah gila terhadap perangkat. Sangat disayangkan bahwa jumlah orang yang dapat memproduksi perangkat penguatan terbatas. Kalau tidak, hanya dengan perangkat penguat, aku mungkin bisa mendapatkan cukup uang untuk membangun sebuah kota. Si Feng menghela nafas dalam hati. Sementara Strengthening Device Forging Design sendiri sudah sangat langka, para pemalsu yang mampu menghasilkan item dengan tingkat keuntungan bahkan lebih jarang. Akibatnya, jumlah desain yang ia miliki jauh lebih banyak daripada jumlah pemalsunya yang mampu memproduksi item saat ini. Ketika pemain mencapai level yang lebih tinggi, peluang mereka untuk mendapatkan desain perangkat tempa penguatan akan meningkat. Karena jumlah perangkat penguatan di pasar meningkat, harganya pasti akan turun. Pada saat itu, akan sangat baik jika dia bisa menjual 1 untuk 8 atau 9 emas. Dalam waktu beberapa bulan lagi, bahkan menjual perangkat penguatan seharga 5 emas akan menjadi mimpi yang luar biasa. Setelah Si Feng membayar biaya dan menyelesaikan semua prosedur yang diperlukan. Segera setelah dia berjalan keluar dari pintu masuk balai kota dan akan kembali ke Guild Residence. Keributan terjadi di antara para pemain di jalan. Apakah kamu mendengar? Toko perusahaan perdagangan Candlelight telah berubah lagi. Berubah? Mungkinkah ada produk baru? Tidak, bukan itu. Seluruh perusahaan perdagangan itu sendiri telah mengalami transformasi.
Sebelumnya, itu hanya bangunan 5 lantai. Sekarang, tingginya 7 lantai. Saat ini, itu hanya yang kedua dari Starstreak Trading Firm yang dioperasikan oleh NPC dalam hal lantai. Apa, bukankah jumlah lantai untuk toko sudah diperbaiki? Betul. Itulah sebabnya semua orang curiga bahwa toko Cahaya Lilin telah dipromosikan menjadi toko bintang 3. Apa? Bahkan Kekaisaran Naga Hitam memiliki toko bintang 2 yang muncul di ibu kota kekaisarannya baru-baru ini. Bagaimana Candlelight Trading Firm mungkin mengupgrade ke toko 3 bintang begitu cepat? Berita tentang firma perdagangan Candlelight memperoleh penyebaran toko bintang 3 seperti api. Dengan sangat cepat, setiap geng di seluruh kerajaan bintang bulan telah mengetahuinya. Kejadian ini sepenuhnya mengimbangi depresi dan keheningan yang disebabkan oleh monster abisal. Apa yang dipikirkan Zero Wing? Monster abisal sudah mulai menyebar ke seluruh kerajaan. Kota Sungai Putih bahkan dikepung sekarang. Untuk meningkatkan toko di White River City menjadi 3 bintang, bukankah Zero Wing melempar uang baik setelah buruk? Tidakkah Zero Wing tahu bahwa para pemain sudah mulai bermigrasi ke kerajaan dan kerajaan lain? Daripada membangun toko 3 bintang di kota dengan populasi yang menurun dengan cepat, mereka mungkin juga membangunnya di kota kecil di Kekaisaran Naga Hitam. Ketika berbagai guild menerima berita ini, reaksi pertama mereka adalah mengomentari kebodohan Zero Wing. Sementara itu, persekutuan yang paling bersemangat tentang berita ini secara alami adalah Overwhelming Smile, saingan lama Zero Wing. Beberapa guild yang ingin menyalip Zero Wing juga mendapat tendangan dari pengembangan ini. Hahaha, Zero Wing dilakukan untuk kali ini, itu tidak akan bisa bangkit kembali bahkan jika itu mau sekarang. Awalnya, ketika Feng Xuanyang menerima berita tentang promosi perusahaan perdagangan Candlelight, dia terkejut dan iri. Overwhelming Smile belum memiliki toko 2 bintang tunggal hingga sekarang, namun Candlelight Trading Firm sudah memiliki toko 3 bintang. Namun, tak lama setelah itu, ia mulai bersorak atas kemalangan Zero Wing. Jika bukan karena invasi monster abisal, fakta bahwa Candlelight Trading Firm memiliki toko bintang 3 memang akan memberikan pukulan berat bagi Overwhelming Smiles Overwhelming Trading Firm. Dengan workshop khusus toko 2 bintang sebagai contoh, orang bodoh pun bisa membayangkan betapa banyak manfaat tambahan yang bisa didapat dari toko 3 bintang. Bahkan sedikit peningkatan dalam jumlah lokakarya khusus masih akan sangat meningkatkan kemampuan Candlelight Trading Firm untuk memupuk para pemain lifestyle. Dalam domain dewa saat ini, pertempuran ekonomi antara persekutuan menjadi semakin penting. Perubahan tren ini juga menyebabkan Feng Xuanyang membenci Youlan secara ekstrim. Dia sangat menyesal tidak memperjuangkan hak-hak perusahaan perdagangan luar biasa, sebagai gantinya memungkinkan Youlan mendapatkannya. Saat ini, Youlan sudah menjadi sosok yang sangat penting di dunia bawah, bahkan dia harus memperlakukannya dengan hormat. Sebelum si Feng bahkan berjalan ke Zero Wings Residence, dia sudah bisa mendengar kegembiraan yang datang dari dalam. Beberapa saat yang lalu, Melancholic Smile bahkan telah secara langsung menghubungi si Feng untuk melaporkan setiap fungsionalitas dari toko bintang 3 baru Candlelight Trading Firm. Suaranya menggelegak dengan kegembiraan. Meskipun bangunan itu sendiri hanya bertambah 2 lantai, perbedaan antara fungsi toko 2 bintang dan toko 3 bintang membuat Melancholic Smile berpikir bahwa dia sedang bermimpi. Itu benar, bermimpi. Untuk mengembangkannya sendiri, Candlelight Trading Firm telah merekrut banyak pemain lifestyle. Beberapa karyawan baru memiliki potensi yang sangat bagus. Satu-satunya hal yang kurang dari mereka adalah pengalaman. Sayangnya, firma perdagangan Cahaya Lilin hanya memiliki 5 lokakarya khusus. Dengan 3 kamar yang disediakan khusus untuk Melancholic Smile, Cream Cocoa, dan Rose Ironheart. Hanya 2 yang tersisa untuk digunakan orang lain secara bergantian dan meningkatkan pengalaman produksi mereka. Dengan ini, jumlah waktu yang dialokasikan untuk setiap pemain lifestyle tidak dihitung dalam jam atau hari, tetapi dalam menit. Secara umum, pemain lifestyle dengan potensi yang baik akan memiliki sekitar 30 menit untuk belajar dan berlatih di dalam workshop khusus, sekali setiap beberapa hari. Sekarang, mereka memiliki total 12 lokakarya khusus. Selain dari 3 yang dipesan, mereka sekarang memiliki 9 lokakarya khusus untuk mereka yang memiliki potensi yang sangat baik untuk digunakan. Ini akan meningkatkan efisiensinya lebih dari 4 kali lipat. Akhirnya, ada ruang meditasi dasar, yang benar-benar mengejutkan senyum melankolis. Karena penasaran, dia telah menghabiskan 300 kristal ajaib untuk mengaktifkan ruangan. Meskipun harganya memang mahal, efek dari ruangan itu membuatnya tidak bisa berkata-kata. Sementara di dalam ruang meditasi, pikirannya mengalami ketenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam keadaan tenang itu, bahkan prosedur produksi yang paling rumit pun menjadi sangat sederhana baginya. Sebagai hasilnya, tingkat keberhasilan produksinya telah meningkat sekitar 10% sementara kecepatan produksinya telah meningkat setidaknya 30% juga.
Meskipun peningkatan ini mungkin tidak terlihat banyak, bagi para pemain lifestyle seperti dirinya yang sering membuat item, peningkatan ini sangat mengejutkan. Saat ini, barang-barang yang dapat meningkatkan tingkat keberhasilan produksi hanya dengan 1% menjual untuk harga astronomi, sesuatu yang bisa menawarkan peningkatan 10% akan sangat berharga. Ada juga peningkatan kecepatan produksi. Belum lagi menghabiskan 300 kristal ajaib sehari, bahkan menghabiskan 500 kristal akan sia-sia selama ruang meditasi digunakan untuk menghasilkan barang bernilai tinggi. Jika itu hanya digunakan untuk barang-barang seperti batu asahan tingkat lanjut, mereka tidak akan pernah bisa menebus biaya penggunaan ruangan. Si Feng hanya memberikan beberapa instruksi sederhana mengenai ruang meditasi dan lokakarya khusus. Pada saat yang sama, ia juga membuat Melancholic Smile mulai merekrut lebih banyak pemain lifestyle dari masyarakat umum. Evolusi keempat domain dewa tidak sesederhana kelihatannya. Daripada sistem pertarungan, sistem produksi lifestyle adalah bagian yang benar-benar berkembang. Segera, pemain lifestyle akan memainkan peran penting dalam Gods Domain, seperti halnya pemain tempur. Kalau tidak, Master Forger tidak akan mencapai kedudukan tinggi di masyarakat di masa lalu. Ketitik di mana bahkan ketua guild dari guild kelas 2 seperti dirinya sendiri harus memperlakukan mereka dengan hormat. Saat itu, bahkan anggota Dewan Direksi Shadow telah memperlakukan Forges Master Guild seperti bayi mereka sendiri. Bab 910 membunuh banyak burung dengan satu batu. Sementara perusahaan perdagangan cahaya lilin menyebabkan keributan besar. Lebih dari 100 orang saat ini dikumpulkan di dalam ruang pertemuan Guild Wing Zero Wing. Setiap orang yang hadir adalah anggota inti Zero Wing. Tidak hanya setiap orang memiliki level yang sangat tinggi, tetapi bahkan peralatan yang mereka kenakan dapat dengan mudah membuat pemain ahli domain dewa iri. Sementara masyarakat umum menganggap level 35 Dark Gold Equipment langka, itu hanya peralatan dasar untuk mereka. Adapun standar tempur mereka, masing-masing dari mereka dapat dengan mudah mencapai lantai 5 menara percobaan atau lebih tinggi. Para ahli yang mampu mencapai lantai 5 menara trial dapat dengan mudah menjadi ahli tingkat pertama di kota dengan populasi pemain lebih dari 100.000. Namun demikian, semua ahli ini menatap sosok yang duduk di singgasana pemimpin persekutuan dengan mata penuh hormat dan syok. Alasan untuk penghormatan mereka adalah identitas pria di hadapan mereka. Dia adalah karakter legendaris yang sendirian mendirikan Zero Wing dan mengembangkan guild pemula ke keadaan sombong saat ini. Pria itu bahkan adalah ahli nomor 1 yang diakui secara publik dari Kerajaan Bintang Bulan, dan sampai sekarang, dia masih mempertahankan rekornya yang tak tergoyahkan. Adapun alasan keterkejutan mereka ketika mereka melihat Si Feng, itu levelnya. Pada saat ini, Si Feng belum melakukan apapun untuk menyembunyikan levelnya. Selama seseorang memperhatikan sedikit, mereka akan bisa melihatnya. Level 42. Bahkan pemain top saat ini di Kekaisaran hanya level 39 yang terbaik. Mereka juga masih relatif jauh dari mencapai level 40. Sebelumnya, ketika Fire Dance dan yang lainnya telah mengungkapkan diri mereka berada di level 40, anggota inti lainnya sudah terperangah. Meskipun hanya ada perbedaan satu level antara mereka dan pemain top kerajaan, jumlah EXP yang diperlukan untuk melewati celah ini sangat besar. Sekarang, Si Feng bahkan lebih menakutkan. Dia sebenarnya 2 level lebih tinggi dari Fire Dance dan yang lainnya. Belum lagi anggota inti lainnya yang hadir, bahkan Fire Dance dan timnya terhuyung. Lagi pula, ketika mereka terakhir bertemu, Si Feng hanya level 40. Hanya dalam waktu singkat, Si Feng sebenarnya berhasil menarik di depan mereka dengan 2 level. Kecepatan levelingnya benar-benar menggelikan. Pemimpin persekutuan, semua orang sudah ada di sini, kata Aqua Rose dengan lembut kepada Si Feng setelah memeriksa seluruh ruang pertemuan. Mengangguk, Si Feng melirik semua orang yang hadir dan berkata dengan serius, aku sudah meminta kalian semua untuk berkumpul di sini untuk 2 hal. Hal pertama adalah bahwa Zero Wing akan mulai bercabang dan berkembang di Twin Towers Kingdom dan Black Dragon Empire. Lokasi persis di mana kami akan menyiapkan cabang juga sudah ditentukan. Ketika saatnya tiba, aku akan membuat kamu semua berpisah ke 2 lokasi ini. Aku juga akan menyiapkan kekuatan utama baru di kedua lokasi ini. Mengenai siapa yang akan menjadi bagian dari kekuatan utama ini, aku akan memilih mereka dari anggota elit persekutuan. Tentu saja, kamu semua dapat memasukkan rekomendasi kamu juga. Perawatan yang diberikan akan sama dengan kekuatan utama Star Moon Kingdom. Sejujurnya, Si Feng tidak ingin berkembang keluar begitu cepat. Namun, sekarang setelah domain God telah mengalami evolusi keempat, perang ekonomi yang melibatkan kelas gaya hidup juga telah dimulai secara resmi. Bahkan jika dia tidak ingin mengembangkan Zero Wing di kerajaan lain, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Tanpa sumber daya yang memadai, mustahil bagi mereka untuk bersaing dengan persekutuan besar lainnya. Sebelum Si Feng selesai berbicara, semua orang yang hadir sudah linglung. Bahkan Aqua Rose, wakil ketua Zero Wing, terkejut dengan berita ini.
Meskipun Zero Wing berkembang ke negara lain adalah sesuatu yang pasti akan terjadi cepat atau lambat, dia tidak pernah membayangkan bahwa hari itu akan datang begitu cepat. Atau dengan kata lain, mereka sudah lama tidak sabar menunggu kedatangan hari ini. Saat ini, Zero Wing hanya memiliki terlalu banyak anggota. Saat bermain game realitas virtual, Guild selalu menghadapi satu masalah besar, terbatasnya sumber daya di suatu daerah. Jika suatu persekutuan ingin mengembangkan dan tumbuh lebih kuat, maka dibutuhkan suatu wilayah yang lebih kaya sumber daya untuk dirinya sendiri. Kalau tidak, cepat atau lambat, ia akan menghadapi kekurangan sumber daya karena jumlah anggotanya yang terus meningkat. Kemudian, jumlah sumber daya yang dapat diterima setiap anggota guild akan berkurang, yang akan mempengaruhi kecepatan pengembangan keseluruhan anggota guild. Masalah ini juga merupakan alasan mengapa persekutuan kelas 1 akan menyebarkan akarnya ke berbagai kerajaan dan kekaisaran. Pengaruh kekuatan utama dunia game virtual membentang di beberapa negara. Namun, satu hal yang membingungkan semua orang adalah pilihan Si Feng untuk dikembangkan di Twin Towers Kingdom dan Black Dragon Empire. Mengesampingkan betapa berlumpurnya perairan di Kekaisaran Naga Hitam dan fakta bahwa Pavilion Naga Phoenix adalah musuh Zero Wing, hanya kerajaan Menara Kembar sudah menjadi masalah besar. Menara Kembar kerajaan penuh dengan monster abisal. Para pemain yang tinggal di sana berebut untuk pergi, namun Zero Wing sebenarnya memilih untuk masuk ke kerajaan. Situasi di Twin Towers Kingdom jauh lebih parah daripada Star Moon Kingdom. Tidak ada cara bagi mereka untuk naik level di sana. Hanya bagaimana mereka seharusnya mengembangkan diri? Pemimpin-pemimpin, monster abisal telah menaklukkan kerajaan Menara Kembar. Mengapa kita tidak mempertimbangkan untuk mengembangkan di Purple Torrens Kingdom, kerajaan di sebelah barat kerajaan Star Moon? Monster abisal belum sampai di sana. Selain itu, dua persekutuan kelas 1 di kerajaan itu terus-menerus berselisih satu sama lain selama ini. Dengan kekuatan guild kami dapat dengan mudah membuat tempat untuk diri kami sendiri di sana. Selain itu, Purple Torrens Kingdom kaya akan tumbuh-tumbuhan. Persekutuan kita akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah untuk mendapatkan tumbuhan jika kita berkembang di sana, Aquaros menyarankan dengan tergesa-gesa. Dia sudah lama membuat persiapan yang cukup mengenai pengembangan Zero Wing, hanya saja dia tidak pernah repot-repot membuat saran, karena Si Feng selalu mengatakan bahwa waktunya belum tepat. Candlelight Trading Firm adalah sumber kekuatan ekonomi terbesar untuk Zero Wing. Dengan tanaman herbal Purple Torrens Kingdom yang berlimpah, mereka pasti bisa memajukan Candlelight Trading Firm selangkah lebih maju. Mereka tidak lagi harus bergantung pada sumber eksternal untuk mendapatkan ramuan mereka. Jika mereka berkembang dengan baik, mereka pasti bisa mencapai swasembada dalam bumbu dan sangat mengurangi biaya dari perusahaan perdagangan Candlelight. Para pemain di ruangan itu menyuarakan persetujuan mereka dengan saran Aquaros satu demi satu. Kekuatan tempur saat ini dari anggota elit Zero Wing sama sekali tidak kalah dengan persekutuan kelas 1. Selain itu, mereka juga memiliki cukup banyak pakar di persekutuan sekarang. Bahkan jika mereka mengirim hanya sebagian dari pasukan mereka, mereka seharusnya tidak memiliki masalah dalam menangani ancaman yang ada di Purple Torrens Kingdom. Selain itu, Zero Wing sudah memiliki beberapa bidang tanah di kota-kota kerajaan Duri Ungu. Dengan yayasan ini, mereka akan dapat langsung membangun tempat tinggal persekutuan di kerajaan itu. Orang bisa mengatakan bahwa Purple Torrens Kingdom adalah pilihan terbaik sejauh ini. Sementara Purple Torrens Kingdom memang pilihan yang bagus, kerajaan Menara Kembar jauh lebih baik, jawab Si Feng, menggelengkan kepalanya. Lebih baik, semua anggota inti dipenuhi dengan pertanyaan ketika mereka melihat Si Feng. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya baik tentang percabangan ke tempat yang penuh dengan monster abisal. Aku tahu bahwa kamu semua khawatir tentang monster abisal, tetapi itu juga merupakan peluang terbesar bagi Zero Wing. Si Feng tentu saja memahami kekhawatiran semua orang. Dengan memakai sepatu mereka, dia juga akan memilih untuk bercabang ke Purple Torrens Kingdom. Namun, dia sekarang memiliki buku abisal kuno dan arai sihir teleportasi yang dimilikinya. Mengenai ancaman monster abisal yang kuat, dia hanya bisa membuat beberapa penghalang dan memungkinkan anggota persekutuannya untuk menggiling di peta sumber daya tinggi dengan aman. Juga tidak perlu khawatir tentang guild dan pemain lain yang datang untuk bertarung untuk lokasi tersebut. Selain itu, mereka juga bisa mendapatkan poin kehormatan dengan membunuh monster abisal tingkat rendah. Sekarang guild yang semula tinggal di Twin Towers Kingdom telah pergi. Meskipun Lance dari ibu kota kerajaan tetap berada di tangan guild ini, selama Zero Wing membayar sejumlah koin. Masih bisa membeli satu atau dua bidang tanah yang terletak di dekat jantung kota tanpa kesulitan. Seandainya ia memilih untuk bercabang ke kerajaan lain, Zero Wing bahkan tidak bisa bermimpi mendapatkan tanah tengah dari 10 kota besar utama di kerajaan ini, apalagi tanah tengah ibu kota. Tidak ada yang mau menjual apapun kepada mereka. Bahkan jika ada penjual yang bersedia, harga itu tidak akan menjadi harga yang akan ditanggung Zero Wing.
Selanjutnya, kerajaan Menara Kembar adalah negara biji. Dalam hal sumber daya terkait biji, itu hanya sedikit lebih rendah daripada Storm Empire. Pada akhirnya, Firelight Trading Firm berfokus terutama pada penempaan. Biji adalah sesuatu yang tidak bisa kekurangan. Karena itu, berkembang di Menara Kembar mirip dengan membunuh banyak burung dengan satu batu. Setelah itu, Si Feng dengan cerdik menyembunyikan masalah buku abisal kuno, hanya memberitahu semua orang bahwa dia telah menemukan banyak area khusus yang tidak diserang oleh monster abisal. Setelah itu, selama dia mengatur titik teleportasi di lokasi ini, mereka akan dapat naik level tanpa khawatir tentang monster abisal atau pemain lain. Yang pada dasarnya mengubah lokasi itu menjadi halaman belakang Zero Wing. Ketika mereka mendengar alasan Si Feng, mata semua orang berbinar, antisipasi memenuhi hati mereka. Tidak ada yang hadir adalah noob. Mereka tahu betul betapa berharganya peta sumber daya tinggi yang tidak terbantahkan itu. Kalau tidak, berbagai guild besar tidak akan memperebutkan peta sumber daya tinggi ini. Namun, tidak ada yang tahu bahwa Si Feng sebenarnya menyembunyikan alasan penting lain untuk pilihannya untuk berkembang di Twin Towers Kingdom. Dungeon regional skala besar, Menara Waktu.